Saya mau konsul lah dok, nggak bisa saya kayak gini mulu dok. Kenapa? Sekarang tuh akhir-akhir ini hasrat saya berhubungan tuh jadi berkurang dok. Kira-kira kenapa ya? Apa karena saya kecapean atau salah makan gitu dok? Kenapa ya kira-kira ya? Kira-kira aku juga mau nanya dong, Dok. Sebenarnya tuh cara yang baik dan benar untuk membersihkan daerah intim tuh seperti apa ya? Oke. Dok, mohon maaf, jangan dijawab dulu. Iya betul. Malam-malam hari ini seru banget. Kita mulai jawab pertanyaan ini di malam-malam. Kita ketemu lagi di malam-malam. Hari ini barengan sama Nona Patricia Go. Ada Regen yang nggak perlu dikenalkan. Dan juga sebulan band. Sebulan band, sebulan band. Ya, kita akan jawab pertanyaan Regen dan Pego tadi ya. Kita mulai di segmen Tabok Tanya Dokter Boy. Boyke. Nah, Silakan dok. iya. Jadi Rigen, penurunan gairah seks itu disebabkan pertama badan kamu yang gemuk. Ya, gemuk itu kan mengandung banyak lemak. Lemak itu aromatisasinya, metabolisme akhirnya adalah estrogen. Estrogen itu hormon perempuan. Akibatnya hormon laki-lakinya tertekan. Jadi gairah seks kamu juga turun. Kedua, mungkin kamu kecapean juga. Ya, karena banyak syuting, mungkin apa. Sementara untuk seks itu kan dibutuhkan energi sama dengan naik turun tangga tiga lantai. Tiga lantai, sekitar 200 kalori. Jadi kalau kamu udah kecapean, naik tangganya udah ngos-ngosan, ya hubungan seksnya juga seperti itu nantinya. Oh gitu dong. Gitu kan, jadi lo habis berhubungan, nimbang badan. Jadi ketahuan hasilnya. Lumayan ya turun. Iya, lumayan, 200 kalori loh. Oh, jadi karena lemak juga ngaruh ya dok kalau gitu Sangat ya? mempengaruhi. Kalau ya. misalkan saya ngurusin, takutnya saya kehilangan pekerjaan dok. Ya sekarang mau kehilangan pekerjaan atau mau kehilangan pasangan Bisa mesti nggak pilih di antara dong. dua-duanya? Nggak bisa, kamu harus tetap badan diperbaiki, tapi juga ya pekerjaan jangan sampai hilang kan. Oh, gitu. Tetap bisa juga kalau pekerjaan sih kan kaitannya dengan Diatur. kemampuan kamu. Oh siap. Dok, kalau misalnya dia nge-gym, tetap nge-gym, tapi masih tetap semok gitu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, yang penting tuh dia Sehat. staminanya bagus. Oh, stamina. Yang penting tuh stamina. stamina-nya, Staminanya Gen. bagus. Ayo, Gen, ayo, Gen. Kalau keinginan melakukan seksnya ada tapi si Imron udah nggak nurut gimana? Nah, itulah yang namanya Imron. Ya, Imron itu lagi kepengen dianya nggak mau. Iya dong. Tapi lagi diem-diem aja nggak ngapa-ngapain, dianya berdiri sendiri, ya kan? Emang bisa kayak gitu dong? Memang karena dia tidak diatur secara Fadil. Iya, nggak bisa diatur, dong. Satu-satunya organ tubuh manusia yang nggak bisa diatur sama otak kita cuma dia. Setuju saya. Maunya dia. Setuju, Maunya Dok. seperti apa? Gue bisa diatur loh. Makanya setiap 6:30 pagi lo ajak ngobrol sih. Setengah 7 pagi mesti bangun dong. Iya. Ngobrol ya situ ya. Gitu Iya. ya. Pengen gitu loh. Siul-siulan gitu ya. Enggak diajak ngobrol, memang otomatis kalau pagi untuk membuktikan bahwa kamu tuh masih sebagai seorang laki-laki yang perkasa, pagi itu dia pasti bangun. Kamu bangun, dia juga ikut bangun. Kalau nggak bangun, Ini Kalau masalahnya bangun dok. berarti ada something wrong. Nah, ini Dengan masalahnya dok. organ Kalau intimnya. si itu bangun, saya masih tidur. Tapi begitu saya bangun, itu tidur dok. Bagaimana Nah, dok? itu salah. Berarti Lu kamu samain jam ada tidur coba. Ya, berarti ada gangguan. gangguan apa Kalau tuh? dia bangun itunya tidur, karena sebenarnya ketika bangun pun dia harus ikut bangun. Oh pagi-pagi. Gitu. Waduh dok, Wah dok. kalau gitu saya harus ke belakang dok. Ngapain? Soalnya sekarang bangun. Kan dia bangun dari tempat duduk. Jangan dari tempat duduk. Bangun dari tempat duduk kan, Gen? Berdiri kan, Gen, maksud lo. Bisa cari alasan lain nggak? Benar bangun dari tempat duduk. Tapi tadi ngomongin masalah pertanyaannya Petgo tadi Iya, belum betul. dijawab tuh dok. Iya. Cara membersihkan organ intim yang benar. Bukan Iya. hanya cewek tapi cowok juga harus benar Ya, kan? jadi organ intim wanita itu kan
jangan dimacem-macemin. Baunya memang khas, nggak usah disemprot-semprot minyak wangi, nggak usah. Ada, emang ada. Kemudian juga nggak usah dicukur sampai gundul-gundul pacul, nggak usah. Dok, kalau waxing gimana Nggak dong? usah, karena itu akan Kotoran membuat masuk ya? kotoran mudah masuk. Ya. Hanya kotoran yang masuk, Dok. Kotoran, kuman, yang nggak bisa. Lo pikir yang masuk apa? Jadi enggak. Apaan? Sedih mereka Aku juga nggak Enggak, maksudnya selain kotoran bisa bakteri, bisa virus. Celana masuk, itu kan gua nggak tahu. Udah selesai belum lu? Lanjut dok, silakan. Ya, kemudian yang ketiga, kalau cebok, tolong dari depan ke belakang. Iya. Ya, jadi jangan dari belakang, yang pakai yang dari belakang ada tuh sekarang toilet. Itu bisa kotoran-kotoran yang keluar Dari belakang? feses itu masuk ke dalam. Keempat, pakai celana terbuat dari katun. Gak usah yang aneh-aneh pakai celana dari jaring-jaring, bukan mau nangkap lele ya kan. Tapi memang mau nangkep keringat artinya gitu loh. Ya kan banyak tuh perempuan-perempuan yang ada. Jadi mau nangkep keringat, jadi bukan mau nangkep ikan. Jadi celananya nggak usah usahakan yang jaring-jaring, yang katun yang bisa menyerap keringat. Tapi bukan hanya cewek, cowok juga kan harus Bersih juga kan, ya, Dok? iya, Dok. Sama, kalau cowok kan lebih mudah, dia cuma dicuci pakai sabun udah beres. Kalau perempuan kan bentuknya kan seperti sumur, Cuman sehingga sabun doang, mudah. Dok. Soalnya saya selama ini direndam pelembut. Buat celana, biar gak gampang kusut. Dicuci pakai sabun, Dok. Ya dicuci Saya pakai kalau sabun. cuci pakai sabun suka kelamaan. Maksudnya jadi takutnya terlalu lama, karena sabun kan tidak baik juga. Iya. Dok, aku mau tanya deh. Kalau misalnya nih, kalau cewek setelah berhubungan itu tuh langsung cucinya pakai sabun. Setelah berhubungan seks, itu diem dulu. Ya nggak usah buru-buru. Ya nanti setelah hubungan seks selesai sudah saling memeluk, saling mengucapkan cinta, saling mengucapkan terima kasih, baru kamu pergi ke... Tuh. Nah di situ kadang-kadang beberapa orang mengatakan bahwa justru pada fase resolusi ya, pada fase setelah Resolusi melakukan hubungan seks itu adalah kulitnya bertambah peka 20%. Sehingga iya. ketika dipeluk, diusap itu lebih sensitif lagi. Itu yang namanya dessert Nah, after sex dessert tuh. betul sekali. Harus, Apa yang dikatakan harus Julia. ada. Jangan abis selesai berhubungan langsung Buru-buru. masang keramik lagi. Dok, mau nanya dong. Patricia mau nanya. Dok, aku kan pengen banget nikah. Nanti kalau habis nikah langsung mau punya anak, gimana tuh caranya? Jadi kalau misalnya udah berhubungan seks, terus gimana tuh supaya bikin bayinya? Yang Jadi baik dan benar. pertama kalau kamu pengen buru-buru punya anak, Heeh. cari cowok yang subur. Gimana tahu suburnya? Tahu subur tuh dia nggak ngerokok, dia nggak begadang, dia nggak minum minuman keras. Ya itu kan. Iya, Oh, iya. ngeluh nggak bangun. Kalau kamu sudah dapat cowok yang seperti itu, insya Allah. Kedua, tentu berat badannya ideal ya. Jangan terlalu gemuk, jangan terlalu kurus juga. Oke. Kemudian yang ketiga, kamunya sendiri mesti sehat. Oke, gimana cara taunya sehat apa enggak? Ya tadi, selain tadi 3 juga kamu tidak merokok, tidak enggak. begadang, tidak minum minuman Alkohol. keras. Begadang iya sih. Nah itu, kemudian Kurangin. mens kamu teratur apa enggak? Teratur banget. Nah kalau sudah tahu teratur, kamu bisa tentukan masa subur. Ajak suami kamu untuk melakukan hubungan seks pada masa subur. Hari ke-11 sampai hari ke-17 dihitung dari haid yang pertama. Hari ke-11 sampai Sampai hari hari ke-17 itu disebut masa subur. Nah, kalau masih ragu sehat apa tidak, mungkin saya bisa bantu. Nggak usah. Mau di periksa Nggak usah, nggak usah. nanya. Aku nanya langsung ke dokter Boyke. Dok, tapi sekarang kita ngomongin mitos atau fakta nih ya dok ya. Ini ada katanya mitos atau fakta, seks lebih baik saat di usia muda. Maksudnya menikah muda gitu dok? Seks lebih baik apanya? Kalau staminanya usia muda tentu lebih baik ya. 50% pria mulai mengalami gejala-gejala disfungsi ereksi atau impotensi di atas 50 tahun ke atas. Kalau cewek 49. Kalau cewek juga sama, mulai memasuki usia menopause mulai kurang stamina seksnya. Tetapi kalau kualitas sentuhannya, kemudian teknik variasi seksnya, semakin tua dia semakin expert, Semakin jago ya. semakin jago dia. karena udah berlama-lama Karena tahun sudah ya. berlama-lama dan sudah mulai mengenal titik-titik pekarangsang istrinya. Oh udah tahu nih kalau dirangsang di belakang telinganya dia pasti
akan lebih mudah terangsang. Oh, kalau dicium pusernya dia akan lebih terangsang seperti Oh, itu. kalau diusap-usap Ada tuh, Dok, mata kayak gitu, kakinya Dok. lebih terangsang. Iya, Ada tuh. Apa? ada juga. Mata kaki Diusap-usap mata bisa di kakinya. belakang dengkul, bisa di... Kenapa gue tahu banget ya? Iya. Karena dia udah nikah cukup lama. Karena Surya gua tiga, udah Bro. nikah cukup lama. Iya, anak gue Dok, 3. ini ada lagi nih, mitos atau fakta? Miss V akan kendor jika sering aktif secara seksual. Itu adalah mitos. Justru kalau sering melakukan hubungan seks, otot-ototnya makin terlatih kayak Bukannya? besi. Kalau nggak dipakai dia karatan. Demikian juga vagina kalau nggak dipakai dia mengkerut dan kemudian menjadi lebih kering. Jadi sering-seringlah dipakai dengan suami. Sering-sering Kalau dipakai. sudah menikah guys, kalau sudah menikah. Kalau sudah menikah. Kalau sudah jangan. menikah. Kalau misalnya abis lahiran gitu dok, gimana? Kalau habis lahiran begitu asal dia ikut senam Kegel, yang sekarang tuh kenapa orang-orang sampai harus HIFU vagina dan sebagainya, laser segala karena mereka tuh malas untuk melakukan senam Kegel. Jepit tahannya tuh males banget. Oh, sebenarnya tuh bisa pole dance juga ya, pole dance. Boleh. Oh, pole dance emang bisa? Iya, aku belajar pole dance kayak harus gitu. Oh, nahan. Nah. Oh. Nahan. Itu disebutnya sebenarnya. Lo ngapain? Lagi kegel. Itu sebenarnya bisa dilakukan setelah melahirkan langsung ikut dalam session namanya senam Kegel. Dan kalau senam Kegel ini biasanya juga bisa membantu mengembalikan kembali otot-otot vagina seperti sebelum melahirkan. Kayak karet Dan dia ya? akan kembali lagi. Apa? Elastis. Iya, Ya, lu elastis. analogin jangan ke karet dong. Kan elastis. Yang nggak semua yang elastis itu karet. Kan aku cuma nyetuk, jangan denger. Jangan denger yang kedengeran. Kok nggak boleh gue punya kuping ngedenger lu? Ya udah. Terima kasih Dokter Boyke sudah memberikan kita pencerahan. Iya, terima kasih. Dan Kita akhiri saja keawkwardan ini. Iya, betul. Nanti kita balik lagi di malam-malam. jangan tidur dulu. Terima kasih.